Sebelum mendengar pengajaran firman Tuhan, saya meminta kepada Ibu Miracle Derek untuk berdoa pengajaran firman Tuhan. Silakan Ibu. Kita berdoa. Bapa Kristus Yesus Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kami, anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, di malam yang indah ini kami dipertemukan kembali untuk mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu ya Bapa, lewat juga seorang anak-Mu, Pastor Erna. Bapa, berkati kami semua, buka hati kami Bapa, melekkan mata rohani dan jasmani kami, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat menerima dengan sangat baik, dan kami dapat melakukannya. Roh Kudus tolong kami, agar firman-Mu yang akan dibawakan sebentar ini ya Bapa, itu bisa mengubah kehidupan kami. Firman-Mu yang terus menegur, mengajar kami, mampukan kami untuk senantiasa bergantung kepadamu, sehingga firman-Mu itu ya Bapa mengubah hidup kami, dan kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapak Kristus Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Miracle Derek. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Anda ini mengikuti khotbah-khotbah saya akhir-akhir ini, maka Anda akan bisa mengerti bahwa selama ini saya selalu berbicara tentang keselamatan. Tetapi saudara-saudara, memang seharusnya inti dari khotbah di suatu gereja itu memang tentang keselamatan, tentang siapa itu Kristus, kehidupan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Kristus ke surga. Saya pernah berkhotbah bahwa Allah itu sudah mempredestinasikan tentang keselamatan itu bagi orang-orang pilihan. Saya juga pernah menjelaskan tentang irresistible grace atau kasih karunia Allah yang tidak bisa ditolak. Artinya hanya Allah Bapa sendiri yang akan memberikan orang-orang itu untuk percaya kepada Kristus, Bapa sendiri yang akan menarik orang-orang untuk datang kepada Yesus, Bapa sendiri yang akan memberikan kasih karunia kepada orang-orang untuk datang kepada Kristus, dan orang-orang pilihan ini tidak bisa menolak kasih karunia yang sudah Allah tentukan. Saudara-saudara, ketika seseorang itu sudah Allah predestinasikan, maka Allah juga sudah memberikan kasih karunia-Nya itu, maka orang itu akan dipanggil oleh Allah dengan caranya yang ajaib agar orang itu bisa masuk di dalam keselamatan. Amin. Amin. Mari kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara-saudara, kisah ini adalah kisah di mana Adam dan Hawa itu melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan. Adam dan Hawa akhirnya sadar bahwa mereka itu telanjang. Kemudian mereka itu bersembunyi di antara pohon-pohonan. Manusia itu sudah jatuh di dalam dosa dan dia sudah terpisah dengan Allah. Adam dan Hawa tidak bisa berkomunikasi dengan Allah seperti yang dulu lagi, seperti yang biasa mereka lakukan di taman. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Allah sendiri yang memanggil mereka. Allah sendiri yang mencari mereka. Di manakah engkau? Apakah Allah tidak tahu keberadaan Adam dan Hawa? Tentu saja Allah itu tahu di mana Adam dan Hawa itu bersembunyi. Allah itu adalah omniscient, Allah yang maha tahu. Ini menggambarkan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu mendapat upahnya, yaitu maut. Upah dosa itu adalah maut. Di dalam Roma 5 ayat 12, saya akan membacanya.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara-saudara, semua orang berdosa di dalam Adam, oleh karena itu layak untuk dihukum. Kita ini mewarisi dosa dari Adam. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat Allah itu selalu memanggil orang berdosa. Di dalam Kejadian pasal 12, Abram, seorang penyembah berhala, dipanggil oleh Allah, kemudian Allah masuk ke dalam kehidupan Abram dan memanggil Abram untuk pergi, meninggalkan tempat kelahirannya dan pergi ke negeri yang diberikan Allah kepadanya. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kita berulang kali melihat bahwa Allah itu memanggil orang berdosa untuk diselamatkan. Allah memanggil bangsa Israel untuk melakukan hukum-hukum Allah, yang mana inti dari hukum-hukum Allah yang harus dijalankan oleh bangsa Israel itu adalah untuk mengaku dosa-dosa mereka, untuk bertobat, begitu saudara-saudara. Di dalam Yehezkiel, Nabi Yehezkiel juga mendesak orang-orang Israel untuk mencari Tuhan, untuk berbalik kepada Tuhan, maka orang-orang Israel itu akan menemukan kehidupan. Saudara-saudara, bagaimana dengan panggilan Allah di dalam Perjanjian Baru? Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara, seseorang yang sudah dipredestinasikan dan memperoleh kasih karunia yang tidak bisa ditolak atau irresistible grace, maka Allah Bapa itu akan membuat orang itu untuk mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Jadi urutan keselamatan berikutnya adalah orang itu diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar Injil atau gospel calling. Saudara-saudara, kasus Lydia dari Tiatira adalah contoh yang paling nyata dari gospel calling. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Perhatikan saudara-saudara, Lydia adalah orang pilihan. Allah sudah mempredestinasikan Lydia untuk masuk di dalam keselamatan Yesus Kristus. Maka Allah akan membuka jalan bagi Lydia agar dia bisa mendengarkan panggilan Injil. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan membuka hati Lydia pada saat dia mendengarkan Injil. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan membuat Lydia yang mati rohaninya bisa dilahirbarukan sehingga telinganya bisa mendengar dan hatinya yang sekeras batu bisa dilembutkan oleh Allah. Amin. Jadi Amin. kasih karunia itu harus menghidupkan dulu orang yang mati secara rohani dan kemudian orang tersebut akan merespon panggilan Injil. Allah membawa Lydia yang dia tinggal jauh di Tiatira untuk datang ke Makedonia, dan di tempat itu dia mendengar pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Allah membuka hati Lydia, maka orang ini diselamatkan. Saudara-saudara, di dalam amanat agung Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu ada di dalam Matius 28 ayat
18, ayat 19 maksud saya. Saudara-saudara, doktrin gospel school ini sangat penting. Karena jika tanpa pemberitaan Injil, maka orang tidak tahu tentang keselamatan itu hanya di dalam Kristus Yesus. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara-saudara, ketika kita memberitakan Injil, maka kasih karunia Allah akan dilepaskan. Amin. Tanpa pemberitaan Injil tidak ada kasih karunia. Saya mau mengutip ucapan dari Martin Luther. Dia berkata bahwa Injil tanpa umat adalah sia-sia. Begitu pula dengan umat tanpa Injil tidak ada gunanya. Jadi maksudnya begini, Injil Allah yang diberitakan akan menghasilkan umat Allah, dan umat Allah yang dihasilkan oleh pemberitaan Injil akan terus menyaksikan pemberitaan Injil itu. Tanpa umat Allah, Injil tidak bisa dinyatakan. Kita melihat betapa pentingnya hubungan kedua-duanya. Jadi, ketika sound doktrin disampaikan, maka terbentuklah gereja dengan pengajaran sound doktrin. Umat dengan pengajaran sound doktrin akan terus menyampaikan pengajaran sound doktrin. Tanpa pengajaran sound doktrin tidak ada gereja sound doktrin. Dan tanpa gereja sound doktrin tidak ada pengajaran sound doktrin. Amin. Saudara-saudara, doktrin gospel calling sangat penting karena melalui pemberitaan Injil, Roh Kudus akan bekerja pada diri seseorang di dalam pikiran, di dalam emosi, di dalam kehendak orang itu. Amin. Ketika Allah Bapa sudah mempredestinasikan dan memberikan kasih karunia yang tidak bisa ditolak kepada seseorang, maka bukan berarti secara otomatis orang tersebut sudah langsung selamat, saudara-saudara. Ajaran sound doktrin tidak pernah mengatakan bahwa orang itu bisa diselamatkan dengan internal works. Pekerjaan internal work harus diikuti dengan external work, yaitu panggilan Injil yang terjadi dari luar orang pilihan. Jadi ketika Injil diberitakan, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam orang itu melalui pikiran, melalui emosi, dan melalui kehendak orang itu. Roh Kudus akan bekerja di dalam pikiran orang itu dengan cara apa? Dengan menjelaskan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus akan bekerja di dalam emosi orang itu dengan cara apa? Dengan cara dia mencelikan mata rohani orang tersebut. Roh Kudus akan bekerja di dalam kehendak orang tersebut dengan cara apa? Melalui pemberitaan Injil, sehingga orang tersebut menerima panggilan untuk bertobat dan kemudian timbul iman. Iman yang menyelamatkan tentunya. Maka orang tersebut akan berbalik dari dosa-dosanya, kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Amin. Saudara-saudara, di dalam semuanya itu kita mengerti bahwa kasih karunia dikerjakan oleh Allah sendiri. Amin. Pemberitaan Injil itu adalah investasi Allah melalui hamba-hambanya. Allah itu membawa orang pilihan yang telah menerima kasih karunia Allah untuk mendengar pemberitaan Injil. Allah akan membuka hati orang-orang pilihan. Dan Allah akan memberikan iman yang menyelamatkan, maka orang pilihan itu mampu merespon Allah. Saudara-saudara, Allah itu adalah satu-satunya pribadi yang mengerjakan keselamatan.
Manusia berdosa tidak pernah bisa memilih Allah atau merespon Allah tanpa Allah membuka hati dan membuka pikirannya dan memberikan iman yang menyelamatkan. Saudara-saudara, begitu harmonisnya keselamatan itu terjadi pada diri seseorang. Bapa yang menarik, Bapa yang menetapkan orang-orang pilihan. Kemudian Roh Kudus yang akan mengiluminasikan pikiran, hati, dan kehendak orang untuk mengerti tentang apa pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tritunggal merepresentasikan keselamatan di dalam diri seseorang. Jadi ketika orang diselamatkan itu pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, dan pribadi Roh Kudus ada di dalam pekerjaan keselamatan itu. Amin. Saudara-saudara, jadi gospel cause itu definisinya bagaimana? Ketika Injil itu diberitakan, maka orang tersebut sadar bahwa siapa itu Kristus dan mengapa Kristus bisa memenuhi kebutuhan orang itu akan keselamatan. Dan untuk menjelaskan tentang fakta keselamatan di dalam Kristus, maka orang tersebut mempunyai kesadaran bahwa semua orang itu sudah berdosa. Itu ada di dalam Roma 3 ayat 23. Artinya semua orang telah berdosa. Semua manusia tidak mampu untuk mencari Allah. Dan semua manusia itu tidak bisa mengusahakan kekudusan atau kebaikan dari dirinya sendiri. Tanpa Allah yang menghidupkan dan memampukan, maka manusia tidak akan mampu untuk mencari Allah. Kemudian yang kedua, upah dosa itu adalah maut. Itu ada di dalam Roma 6 ayat 23. Kemudian Yesus Kristus itu mati untuk membayar, untuk menebus dosa-dosa kita. Itu ada di dalam Roma 5 ayat 8. Saudara-saudara, ketika Injil diberitakan, maka orang tersebut mendapat undangan secara pribadi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengan cara apa? Dengan cara ia bertobat dan menerima iman yang menyelamatkan. Undangan Yesus itu ada di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemudian ada di dalam Yohanes 7 ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kemudian ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, panggilan dan undangan secara pribadi yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang pilihan untuk mendengar pemberitaan Injil. Ketika Injil diberitakan dengan benar dan orang itu menerima Injil, maka orang itu akan menerima janji yang utama, yaitu janji untuk mendapat pengampunan dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Tetapi saudara-saudara, janji itu ada syaratnya. Syaratnya itu ia itu harus percaya dan bertobat. Saudara-saudara, saya mendengar Injil itu memang dari Pendeta Wanda. Dan saya percaya bahwa pertemuan kami itu bukan suatu kebetulan. Saya bertemu dengan Pendeta Wanda itu di mana, saudara-saudara? Saya bertemu dengan Pendeta Wanda itu cuma di dalam bis. Di dalam bis itu cuma ya paling orang berkata, mau kemana Mas? Apa kabar? Itu aja kan. Tapi saudara-saudara, ketika saya bertemu dengan Pendeta Wanda, saya percaya bahwa itu adalah suatu window opportunity bagi saya, tapi juga window opportunity bagi Pendeta Wanda. Sebuah window opportunity untuk Pak Wanda, karena apa? Karena Pak Wanda
bisa memberitakan Injil dan memberikan Injil itu kepada saya. Dan sebuah window opportunity bagi saya, karena apa? Saya bisa mendengar, saya bisa mengerti Injil, saya bisa menerima Injil, saya bisa membaca Injil, saya di dalam saya. Saudara-saudara, betapa pentingnya Suara putus-putus, gambar nggak ada. Suaranya putus-putus. Sekarang oke, Bu. Oke sekarang. Oke. Saudara-saudara, betapa pentingnya gospel school itu atau pemberitaan Injil. Paulus mengatakan bahwa pemberitaan Injil itu bukan tawaran keselamatan kepada semua orang. Sekali lagi saya mau katakan, pemberitaan Injil itu bukan tawaran keselamatan kepada semua orang, tetapi pemberitaan Injil itu adalah kekuatan, pembaharuan untuk mencerahkan keselamatan, di mana melalui pemberitaan Injil orang-orang yang sudah ditetapkan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, dan orang-orang yang sudah diberikan kasih karunia Allah Bapa untuk masuk di dalam keselamatan dan mengerti akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Itu ada di dalam Roma 1 ayat 16. Jadi saudara-saudara, fondasi dari gospel school itu adalah keputusan ilahi dan ketetapan Allah di dalam kekekalan. Saudara-saudara, alasan dari pemberitaan Injil di dunia adalah ini merupakan misi dan untuk establish dari gerejanya. Amin. Matius 8 ayat 18 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 sampai 16. Ketika Roh Kudus sudah memberikan pertobatan kepada orang-orang pilihan, maka orang itu akan menjadi bagian di dalam gereja. Jadi saudara-saudara, seharusnya Injil yang diberitakan di dalam suatu gereja itu adalah Injil yang membuat orang itu untuk bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Kristus. Sehingga imannya itu menjadi dewasa, imannya itu menjadi iman yang matang. Dia bisa memahami pengajaran dari Kristus. Itu ada di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Saudara-saudara, di dalam sidang ilahi, Yesus sudah dipredestinasikan sebagai korban untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Yesus menggambarkan dirinya itu sebagai gembala, dan pengikutnya itu adalah domba-domba. Firman Tuhan yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Yesus sendiri. Firman Tuhan hanya diberitakan untuk domba-domba yang sudah ditetapkan, yang sudah dipilih oleh Bapa. Sehingga domba-domba itu ada di dalam penggembalaan oleh gembala yang agung, yaitu gembala Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, agar para domba-dombanya berada di dalam suatu pengajaran sound doktrin, sehingga para domba itu tidak hilang, para domba itu tidak dicuri, para domba itu tidak dicerai-beraikan, para domba itu tidak disesatkan oleh si jahat. Saudara-saudara, mari kita terus memberitakan Injil yang murni dan mengajarkan sound doktrin, sehingga Roh Kudus akan bekerja di dalam diri seseorang untuk orang itu percaya dan bertobat dan mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta Wanda.